membahas balik lagi tentang pentingnya pembersihan darah. Jadi kalau misalkan kita umpamakan Bapak Ibu, darah itu bagaikan apa ya? Kira-kira bagai apa? Bu Om tahu nggak? Di dalam tubuh darah itu sebagai apa? Sebagai apa? Pak Sejauh ini Pak Cokro ngasal ya. Jadi bisa dibilang darah itu bagaikan driver ojol, dimana semua organ tubuh kita itu pasti membutuhkan darah. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, betul. Kalau darah kita kotor, nutrisi dan oksigen yang mengalir di dalam tubuh kita ini tidak akan sampai kepada tujuannya karena kotor, kental, jadi sulit mengalir. Tapi kalau darah kita bersih, sudah dipastikan semua organ ini akan berfungsi dengan baik. Makanya Bapak Ibu pasti ada beberapa juga, kemarin kita udah cerita ya, ada yang kakinya kering. Itu karena kenapa? Kakinya kering, berkerak gitu, pernah nggak Ibu? Enggak pernah lihat aku. Nggak sadar ya? Ibu ada? Enggak Nggak pernah melirik? Kalau terlalu kering bisa. Benar, bisa. Itu karena apa? Karena cuci piring. Biasanya ibu-ibu bakal bilang itu karena keseringan cuci piring atau cuci baju. Sebenarnya cuma sampai kaki kan kaki ada yang diinjek. Kalau di Korea, kalau di Indonesia nanti nontonnya di Korea. Nah, itu sebenarnya terjadi karena darah kita tidak sampai di kaki, betul. Karena paling jauh itu jantung kita memompa darah, yang paling jauh dari semuanya itu adalah telapak kaki. Betul sekali, telapak kaki. Jadi kalau darah kita kental, sudah dipastikan jantungnya harus bekerja lebih keras lagi. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kaki kita bisa kering. Nah, balik lagi Bapak Ibu, aku mau kasih analogi. Semisalkan darah kita itu bagaikan air terjun, sedangkan tubuh kita adalah sawah. Kalau semisalkan airnya itu keruh, apakah sawah kita akan tumbuh? Ya kagak. Kagak lah, bener banget itu. Wow. Betul. Kalau airnya itu sangat cantik, mengalir lancar, pasti tumbuhannya pun akan subur. Betul banget. Makanya itu kenapa penting sekali Bapak Ibu menjaga darah kita, kebersihan darah kita ya. Nah, faktor utama dari darah kita bisa menjadi kotor apa aja? Masih ingat? Polusi. Betul. Oh, Stres juga. Ini stres susah banget dihindari ya. Nggak olahraga. Bu Am masih olahraga? Kagak. Karena di sini gaji jarang olahraga. Karena di sini, padahal rumahnya Bu Om nanti tidak pernah rumah Ibu Om. Jauh. Itu komplek loh, bisa sambil jalan-jalan. Atau mau ke Ada Muara anjing. Masa Ibu Om takut? Takut anjing. Fajar berani kali. Berani dia. Atau naik turun tangga di rumah. Oh, Kan udah tinggi. ya. Sudah sering sehari nggak tahu puluhan kali. Nah itu bagus sih Bu Lili. Itu bagus aku untuk ya, aktivitas di fisik. atas. Dengkulnya pegel. Lalu juga, nah tapi sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Jadi sekiranya udah nggak kuat, jangan dipaksa ya Bapak Ibu ya. Lebih baik istirahat dulu. Yang penting ada sedikit-sedikit aktivitas di dalam tubuh, betul ya. Selain itu juga pola makan. Nasi Padang itu enak banget ya. Pak Cokro suka nasi Padang? Suka. Oh, luar biasa. Tapi Suka. sebutannya nomor 1 itu. Orang Cungkua suka. Bener. Oh. Kalau kata Orang Cungkua asli loh. Iya. Cuma pas temennya Bu Om. Iya, saudaraku temen. Sulit dihindari. Apalagi kalau kata yang sesi pagi itu ada yang kaki 4. Itu enak banget melatih daging kaki 4. Tahu nggak Ibu Om apa itu? Kalau langsung daging kaki 4 ya sapi, babi. Babi. Nah iya betul. Kaki 4 babi, sapi. Tapi Kambing. mereka lebih Ya. mengarahnya ke babi kan. Nah kambing juga sebenarnya katanya Bapak Ibu kalau makan kambing itu kolesterol ya. Darahnya kental. Tapi Ibu tahu nggak sebenarnya yang bikin kolesterol itu bukan kambingnya, melainkan apa? Bumbu-bumbunya. Jadi kalau kita makan kambingnya doang itu nggak enak, pasti amis, betul kan? Karena pada dasarnya makanan sehat itu memang tidak enak Ibu. Tapi daging kambing,
siang. Dia masaknya, tapi aku nggak berani makan. Dia main abu. Itu dia orang masak di situ kalau lagi winter, ya lagi musim dingin di situ. Harusnya makan itu. Soalnya karena makan Hangat ya. tapi kalau kita ada darah tinggi mampus. Nah, Langsung stroke. betul. Itu kalau tubuh kita udah banyak penyakit, mau makan apapun susah. Ya. Jadi ada baiknya Bapak Ibu melakukan pencegahan Ya. sedini mungkin. Jangan sampai dokter dulu yang nelpon. Ibu, Bapak harus operasi. Jangan nunggu kayak gitu. Sebisa mungkin lagi sehat, lagi baik-baik aja, dijaga. Boleh Bapak Ibu semuanya? Ya. Semangat ya. Solusinya apa? Datang kemana Ibu Om? Apa daerah? Jadi bisa setiap hari datang ke Alfatera, bersihin. Cara bersihin darahnya gimana nanti? Jadi elektrik potensial itu kan kita udah jelasin. Pasti awal Bapak Ibu datang kita udah selalu bilang dia itu masuk ke dalam tubuh kita, mengalir ya kan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, elektrik potensial itu yang membersihkan darah kita yang tadinya kotor. Dari asam, banyak penyakit, banyak keluhan menjadi bersih dan menjadi sehat. Kenapa bisa? Nah, bisa dilihat ini untuk bukti nyatanya. Semua Bapak Ibu di sini. Ada yang Ibu Neneng, Bu Om udah nonton ya Ibu Neneng satu hari gatal-gatal Ibu Lili. Dia ini seorang apoteker. Dia nggak berani minum obat sembarangan. Dia besoknya mau ke dokter, udah bikin appointment. Tapi ketika setelah terapi di Alfatera, besok paginya dia lihat keteknya sudah kembali normal. Gak cuma itu, ada juga Pak Iwan. Kita kadang kalau ada sakit di bahu, di kepala aja itu mengganggu aktivitas ya. Apalagi kalau ada alergi. Jadi gue garuk terus ya. Nah, jadi apapun keluhannya itu tidak boleh disepelekan. Bahkan ini sih aku paling kaget yang ini ya, Ibu Nurmala. Dia 8 bulan terapi Alfatera, kataraknya sudah hilang, saraf kejepit sudah pulih. Amin. Nah, kalau saya juga sama berjepit. Oh, pulihnya ada saraf kejepit. Ada di bidang. Daerah. Enggak, saya Masih? masih di sini dulunya. Karena ini kan udah berhenti lama. Hukuman pagi. Kumannya itu lama. Kuman lagi kenapa? Itu kembali. Terus naik tangga kan? Wih, Bagus. ke Bali nggak ngajak. Sorry. Orang ada kondangan ngajak. Oh, kondangan. Nanti aku Rabu ini mau ke Bali malam. Wih, oleh-olehnya Ibu Om udah nyoba. Anginnya itu kalau malam mulai dingin udah gitu kan udah masuk ke Aussie kan winter anginnya dari situ. Hujan sekali. Ibu Lili, Iya ya, memang hujan. Ibu Lili, Ibu Om, jangan pamer ya. Kita belum ada libur. Tolong hargai yang hanya ketemu Bapak Ibu setiap hari. Gak apa-apa, tapi tetap happy. Soalnya di sini Bapak Ibunya juga lucu-lucu. Dan juga banyak tambah pengetahuan juga ya, karena nanti di sini juga masih belajar. Dan mungkin Bapak Ibu juga ada pengetahuannya sedikit-sedikit lah ya. Jadi lebih aware tentang kesehatan. Itu penting banget karena yang melatih pernah